Salam Bapak Ibu Saudara, secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengenal saya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Stefanus Ngatimin yang dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan sidang jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, Jakarta. Dan saat ini saya ingin berbagi melalui kesaksian iman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Satu hari tanggal 16 Desember 2020 ketika istri saya Sri Haryani di opnam di salah satu rumah sakit di Jakarta ini, yang sebelumnya juga telah diopnam di rumah sakit juga di Jakarta, lalu kami pindah ke satu rumah sakit yang terakhir. Hasil cek pemeriksaan dokter memberitahukan berita yang buruk. Saya dipanggil oleh dokter masuk ke dalam ruangan dan dokter memberitahukan bahwa istri saya divonis hasil pemeriksaan itu kena kanker pankreas. Kanker itu dokter berkata sudah stadium akhir dan posisinya nempel di pembuluh darah besar vena. Dokter berkata bahwa sulit rasanya untuk dilakukan tindakan operasi. Saya shock terus terang. Orang pertama yang saya beritahu kabar yang buruk ini adalah anak pertama saya, yaitu Karen, karena dia di luar kota. Kami amat sangat sedih. Waktu saya kembali ke ruangan perawatan, istri saya bertanya, "Pak, gimana hasilnya?" Saya sulit. Saya bingung apa harus saya katakan. Sampai pada akhirnya dokter mengizinkan untuk istri saya pulang, dan saya belum memberitahukan hasil diagnosa dokter tersebut. Sampai di rumah, istri saya ada di kamar. Saya keluar dari kamar itu dan duduk dalam kebingungan. Duduk di ruang tamu, saya mengarahkan pandangan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saya bingung, saya harus ngomong apa? Akhirnya saya kumpul dalam satu ruangan. Di kamar itu, saya memeluk istri saya. Dengan gemetar saya menyampaikan kabar buruk itu. Dan
Istri saya juga shock ketika mendengar berita itu. Beberapa hari kemudian, hampir setiap malam, istri saya selalu berkata, "Pak, Natal tahun ini adalah Natal terakhir saya. Saya berdua, anak-anak di kamar yang lain. Sulit tidur rasanya." Dia selalu berkata, "Pak, Natal ini tahun terakhir, Natal terakhir untuk saya." Lalu saya mencoba menguatkan. Tuhan memberi hikmat. Saya katakan kepada istri saya dalam pelukan saya, "Non, semangat ya. Karena semua orang memungkinkan kena kanker. Semua orang memungkinkan kena kanker. Kita sudah melayani selama ini. Terlalu banyak orang yang disembuhkan, yang sembuh dari kanker." Itu yang kedua yang saya katakan. Dan yang ketiga saya katakan kepada istri saya, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup melakukan perkara besar, yang sanggup menolong mama. Semangat ya mah, kita jalani, kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Dan banyak orang mendoakan mama. Walaupun tidak mudah, saya tahu istri saya belum siap untuk menerima itu. Tapi puji Tuhan, dalam proses dari waktu ke waktu, saya berdua di kamar, terus saling menguatkan, saya menguatkan. Sampai pada akhirnya istri saya dapat menerima kenyataan itu. Walaupun secara medis tidak lama lagi, saya diberitahu dan tidak pernah saya sampaikan kepada istri saya. Hanya 3 bulan maksimal 6 bulan. Istri saya akan bersama-sama dengan kami. Akhirnya dalam pergumulan Tuhan memberi hikmat. Kami ketemu dokter dan ada jalan yang Tuhan berikan. Bisa dikemo. Dan kami sepakat, kami bicara dengan jemaat bahwa kami tidak menggunakan BPJS, minta maaf. Kami memutuskan untuk mandiri. Dan luar biasa, jemaat mensupport, menyetujui. Walaupun terus terang Bapak Ibu Saudara, saya dan keluarga tidak tahu dari mana uang itu. Karena setiap kemo, sekali kemo, 2 kali sebulan, setiap kali kemo, biayanya antara 25 sampai 30 juta. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu kami terus berdoa. Dan Tuhan buka jalan luar biasa. Jemaat gereja mensupport. Pribadi-pribadi jemaat mensupport. Para hamba Tuhan di lingkungan gereja baptis mensupport. Persekutuan istri-istri pendeta mensupport. Gereja-gereja lain mensupport. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, istri saya diberi umur panjang. Tidak 3 sampai 6 bulan. Kemo tidak hanya 6 kali, tetapi menjalani kemo selama 21 kali.
Luar biasa. Tuhan beri kesempatan kepada istri saya untuk bersama-sama saya dan anak-anak, bersama dengan jemaat, terus semangat melayani. Bahkan beberapa kali pada masa pandemi istri saya khotbah, saya beri kesempatan menyampaikan firman Tuhan secara Zoom. Tuhan buka jalan luar biasa. Semua biaya dicukupi oleh Tuhan melalui gereja, melalui jemaat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan di depan saya katakan, tidak 3 dan 6 bulan. Tetapi istri saya diberi kesempatan untuk bersama-sama kami sejak divonis itu 1,5 tahun. 11 Juni 2022, istri saya di pagi hari itu dijemput oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Kami merasa kesulitan, saya dan anak-anak. Beberapa waktu saya susah tidur. Saya kehilangan sekali. Sangat-sangat kehilangan. Saya dan anak-anak biasanya bergantung. Banyak hal yang luar biasa dikerjakan oleh istri saya. Pekerjaan rumah maupun mensupport pelayanan luar biasa. Saya seperti kehilangan, saya pincang. Tetapi lagi-lagi Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi pertolongan, Tuhan buka jalan. Saya diberi anak-anak yang baik, yang mensupport, yang saling mensupport, kami saling mensupport. Kami saling mendoakan, kami saling memberi semangat. Bahkan jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Jengkarang ini, para hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk menyemangati saya dan keluarga, untuk memberi kekuatan. Itu jalan yang Tuhan buka, yang saya merasa sejak divonis berkaitan dengan biaya, tidak mungkin sanggup. Saat saya merasa semua tertutup di situ, Tuhan buka jalan. Sampai hari ini, sudah genap 2 tahun. Istri saya, mama dari anak-anak, sudah bersama di surga. Kadang memang sulit untuk melupakan dan tidak mungkin untuk saya lupakan. Tetapi Tuhan tidak pernah keliru dalam mengambil keputusan-keputusannya. Tuhan selalu menguatkan dan menolong kami. Tuhan membuka jalan. Sampai hari ini saya masih diberi kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan anak-anak. Menggembalakan jemaat Tuhan luar biasa, mengasihi kami, mensupport kami. Saat tiada jalan, Tuhan buat jalan. Seperti ujian yang sampai panjangkan. Tuhan buat jalan saat tiada jalan. Mungkin kita berpikir buntu. Kita berpikir udah habis, tidak ada jalan. Tetapi kesetiaan Tuhan Yesus Kristus luar biasa. Dia selalu buat jalan saat tiada jalan. Doa saya, Bapak Ibu Saudara terus dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menjalani proses kehidupan sampai kita semua bersama-sama dengan Tuhan kita di surga. Ingat, jangan putus asa. Tuhan buat jalan untuk kita saat kita merasa tidak ada jalan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin. Dia buat jalan
saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku, dekatlah kepadanya. Dengan kasih dan kuasa tiap hari baru Dia buka jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku, dekatlah kepadanya. Dengan kasih dan kuasa tiap hari baru Dia buka jalan. Bila jalanku susah ku dibimbingnya, sungai gurun pun akan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia membimbingku, dekatlah kepadanya. Dengan kasih dan kuasa tiap hari baru Dia buka jalan.